Miracle. Pernahkah kau menatap cermin dan untuk sesaat merasakan ada sosok lain yang lebih tua, lebih bijaksana, balas menatap dari kedalaman matamu? Pernahkah sebuah melodi asing tiba-tiba terasa begitu akrab? Atau langkahmu di sebuah kota yang baru pertama kali kau kunjungi terasa seperti pulang ke rumah yang telah lama hilang? Ini bukanlah sekadar angan-angan atau kebetulan kosmik. Ini adalah gema dari perjalanan panjang yang telah ditempuh oleh esensi sejatimu. Dalam episode kita kali ini, kita tidak akan sekadar berbicara tentang kemungkinan. Kita akan menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh jiwa dalam pengembaraannya melintasi zaman. Kita akan mengungkap 10 tanda nyata yang terukir dalam dirimu. Bisikan-bisikan dari kehidupan lampau yang membuktikan bahwa ini bukanlah tarian pertamamu di panggung semesta. Dari getaran deja vu yang mengguncang realitas, fobia tanpa sebab yang mencengkeram hatimu, hingga tarikan magnetis pada peradaban yang telah lama sirna. Rahayu, salam damai untuk seluruh semesta. Selamat datang kembali di channel Sense of Miracle. Jika jiwamu terpanggil oleh misteri-misteri agung ini, maka kau telah menemukan rumahmu. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bisa terus mengarungi samudra pengetahuan ini bersama-sama. Kisah yang akan kita jelajahi hari ini setua peradaban itu sendiri. Gagasan bahwa kesadaran kita tidak terikat pada satu raga, satu nama, atau satu masa. Para filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Pythagoras menyebutnya metempsikosis, perpindahan jiwa. Tradisi Veda di lembah Indus ribuan tahun lalu mengenalnya sebagai samsara, siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali yang tak berkesudahan. Bahkan para druid Keltik di hutan-hutan Eropa kuno percaya bahwa jiwa adalah entitas abadi yang hanya meminjam raga untuk sementara waktu. Mereka semua berbisik tentang kebenaran yang sama, bahwa dirimu yang sekarang adalah puncak dari ribuan cerita, ribuan pelajaran, ribuan cinta, dan ribuan duka. Setiap benang dalam kain takdirmu saat ini dirajut dari kehidupan-kehidupan yang telah lama terlupakan. Namun, mengapa kita tidak mengingatnya? Mengapa ingatan itu terkunci rapat? Para bijak kuno berbicara tentang sebuah tirai pelupaan, atau yang oleh bangsa Yunani disebut sebagai Sungai Lethe, sebuah sungai di dunia bawah yang airnya akan menghapus memori kehidupan lampau bagi jiwa yang akan lahir kembali. Ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan anugerah. Bayangkan jika kau harus menanggung beban kesedihan dari setiap perpisahan, setiap kehilangan, dan setiap luka dari ratusan kehidupan yang pernah kau jalani. Beban itu akan terlalu berat untuk dipikul. Namun, tirai itu tidaklah sempurna. Sesekali ada isyarat samar yang berhasil menembusnya, kilatan cahaya dalam kegelapan. Dan hari ini kita akan belajar mengenali kilatan-kilatan itu. Mari kita mulai perjalanan ini. Tanda pertama, getaran deja vu yang menembus tabir waktu. Kau melangkah ke sebuah tempat yang seharusnya asing. Mungkin sebuah gang sempit di kota tua, sebuah reruntuhan kuil di tengah hutan, atau bahkan hanya sebuah ruangan di rumah temanmu. Namun, tiba-tiba, waktu seolah berhenti dan melipat dirinya sendiri. Setiap detail, aroma rempah di udara, bias cahaya mentari di dinding batu, gemerisik daun yang tertiup angin, semuanya terasa begitu dikenal, begitu nyata. Shichibuese merasan kuat menghantammu. Aku pernah di sini sebelumnya. Inilah deja vu yang secara harfiah berarti pernah melihat. Ilmuwan modern mungkin akan mereduksinya sebagai kesalahan sinyal neuron, sebuah glitch singkat di dalam otak. Namun, bagi mereka yang pernah merasakannya dengan intensitas yang mendalam, penjelasan itu terasa dangkal.
Pengalaman ini menghunjam jauh ke dalam jiwa. Para mistikus memandang déjà vu bukan sebagai kesalahan, melainkan sebagai retakan sekejap pada tirai pelupaan. Sebuah momen langka di mana masa lalu, masa kini, dan mungkin masa depan berkelindan menjadi satu. Itu adalah kilatan ingatan dari kehidupan lampau yang berhasil menyelinap masuk. Dr. Ian Stevenson, seorang psikiater dari University of Virginia, mendedikasikan hidupnya untuk meneliti fenomena ini. Selama lebih dari 40 tahun, ia mendokumentasikan ribuan kasus anak-anak yang memiliki ingatan spesifik tentang kehidupan lampau. Banyak dari anak-anak ini melaporkan perasaan déjà vu yang sangat kuat ketika dibawa ke lokasi yang mereka ingat dari kehidupan sebelumnya. Maka, saat kau merasakan getaran ini lagi, jangan mengabaikannya sebagai keanehan belaka. Berhentilah sejenak, tarik napas, rasakan. Barangkali itu adalah caramu dari masa lalu yang sedang menyapa dirimu di masa kini, mengingatkanmu bahwa jalan yang kau tapaki hari ini pernah menjadi rumah bagi jiwamu di zaman yang berbeda. Ikatan seketika resonansi dua jiwa lama. Ada hubungan yang perlu waktu bertahun-tahun untuk tumbuh. Namun ada pula perjumpaan yang terasa seperti ledakan pengakuan. Kau bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya. Namun dalam hitungan menit, percakapan mengalir tanpa henti. Tak ada basa-basi, tak ada kecanggungan. Kalian saling melengkapi kalimat, memahami lelucon yang tak terucap, dan merasakan keakraban yang begitu mendalam. Seolah kalian adalah dua bagian dari satu melodi yang sama. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah anam cara, sebuah istilah Gaelic kuno yang berarti sahabat jiwa. Para mistikus percaya ini adalah momen pengenalan kembali antara dua jiwa yang telah berulang kali bersua. Dalam perjalanan mereka melintasi banyak kehidupan. Mungkin mereka pernah menjadi saudara, sahabat, kekasih, atau bahkan musuh bebuyutan dalam kisah-kisah lampau. Ikatan energi di antara mereka begitu kuat, sehingga waktu dan ruang tak mampu menghapusnya. Saat dua jiwa seperti ini bertemu kembali, pengakuannya terjadi pada level yang melampaui logika. Esensi mereka saling beresonansi. Ada lokasi di dunia ini yang saat pertama kali kau datangi, langsung terasa memelukmu, membuatmu merasa damai, dan menjadi bagian darinya. Ini bukan sekadar pesona keindahan, melainkan gema energi dari masa lalu, di mana jiwamu pernah terikat kuat dengan tanah itu. Jadi, perhatikanlah hubungan-hubungan dalam hidupmu yang terasa ajaib. Mungkin itu bukanlah sebuah awal yang baru, melainkan kelanjutan dari sebuah kisah persahabatan abadi. Tanda ketiga, kebijaksanaan dan bakat bawaan gema. Kita semua mengenal istilah bakat alami. Seorang anak yang tanpa diajari mampu memainkan alat musik dengan kemahiran luar biasa. Seorang pelukis muda yang menguasai teknik-teknik kompleks, seolah-olah tangannya bergerak sendiri. Atau seseorang yang, meski usianya masih belia, mampu memberikan nasihat dengan kilasan kebijaksanaan yang jauh melampaui usianya. Dari mana datangnya ini? Apakah hanya keberuntungan genetika? Banyak tradisi spiritual percaya bahwa apa yang kita sebut bakat alami sesungguhnya adalah jejak keahlian yang telah ditempa dan disempurnakan sepanjang banyak kehidupan. Sebuah keterampilan yang direngkuh melalui pengulangan selama berabad-abad, hingga terpatri begitu dalam pada esensi jiwa. Saat jiwa itu lahir kembali, keahlian itu tidak sepenuhnya hilang. Ia tertidur di alam bawah sadar, menunggu untuk dibangkitkan. Itulah mengapa ada sesuatu yang terasa begitu mudah dan alami bagimu, sementara orang lain harus berjuang keras
untuk mempelajarinya. Mungkin kau tidak benar-benar memulainya dari nol dalam kehidupan ini. Kau hanya melanjutkan mahakarya yang telah kau mulai di masa lalu. Renungkanlah apa bakat alamimu. Mungkin itu adalah petunjuk tentang siapa dirimu sebelumnya. Seorang musisi di Wina era Mozart, seorang filsuf di Athena kuno, atau seorang tabib di peradaban Mesir. Jiwamu mengingatnya, bahkan jika pikiranmu tidak. Tanda keempat, mimpi dan ingatan spontan yang terasa nyata. Kau tertidur lelap, lalu terlempar ke dalam sebuah skenario yang begitu hidup. Kau berada di sebuah pasar abad pertengahan, mengenakan pakaian yang aneh, berbicara dalam bahasa yang tak kau kenal. Namun entah kenapa kau pahami. Kau merasakan teriknya matahari, mencium aroma roti yang baru dipanggang. Semuanya terasa begitu nyata. Lalu kau terbangun dengan perasaan aneh yang membekas sepanjang hari. Atau mungkin saat kau sedang melamun, sebuah gambaran melintas di benakmu. Wajah seseorang yang tak kau kenal. Sebuah lanskap pedesaan dari zaman dahulu. Gambaran itu tak terkait dengan satupun peristiwa dalam hidupmu, namun terasa seperti sebuah kenangan. Dr. Brian Weiss, dalam bukunya yang terkenal Many Lives, Many Masters, Min Mevun Ratlist 98, mendokumentasikan bagaimana pasien-pasiennya di bawah hipnosis regresi mampu mengakses ingatan mendetail dari kehidupan lampau. Ingatan-ingatan ini seringkali menjadi kunci untuk menyembuhkan fobia dan trauma di kehidupan mereka saat ini. Mimpi dan visi spontan ini adalah jendela menuju arsip jiwamu. Saat pikiran sadarmu beristirahat, kesadaranmu yang lebih dalam diberi ruang untuk berbicara. Ia menunjukkan kepadamu kepingan-kepingan puzzle dari jati dirimu yang lebih besar. Jangan abaikan mimpi-mimpi ini. Catatlah, renungkan. Mungkin ada pesan penting yang coba disampaikan oleh dirimu yang lain. Tanda kelima, fobia dan ketakutan tanpa akar logis. Ada ketakutan yang bisa dijelaskan. Takut anjing karena pernah digigit. Takut ketinggian karena pernah jatuh. Namun, bagaimana dengan fobia yang muncul tanpa sebab yang jelas di kehidupan ini? Rasa ngeri yang melumpuhkan terhadap air, padahal kau tak pernah sekalipun tenggelam. Klaustrofobia akut, padahal kau tak pernah terperangkap. Menurut teori reinkarnasi, fobia-fobia ini bukanlah gangguan acak. Mereka adalah bekas luka jiwa, gema dari pengalaman traumatis di kehidupan sebelumnya yang belum sepenuhnya sembuh. Jiwamu masih membawa memori energi dari peristiwa itu. Mungkin kau pernah tewas tenggelam dalam badai di lautan, terkubur hidup-hidup dalam reruntuhan, atau jatuh dari tebing yang curam. Raga barumu mungkin tidak tahu, tetapi jiwamu ingat. Dan ia bereaksi secara spontan untuk melindungimu dari bahaya yang sama. Dengan mengenali ketakutan ini bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai luka kuno yang mendambakan penyembuhan, kau bisa mulai melepaskan cengkeramannya. Ini adalah kesempatan untuk menatap trauma masa lalu itu dengan keberanian dan pemahaman, dan akhirnya membebaskan dirimu dari belenggu yang tak seharusnya kau bawa. Ingat tanda ke-6 hingga ke-10, yaitu tarikan kuat pada era budaya tertentu, perasaan sebagai jiwa tua, pola hidup yang terus berulang, dahaga makna yang tak terpuaskan, dan kepekaan tinggi terhadap energi. 10 tanda, 10 jejak, 10 gema dari perjalanan abadi. Mungkin beberapa di antaranya beresonansi kuat denganmu. Mungkin hanya 1 atau 2. Atau mungkin setelah mendengar ini, kau mulai menyadari jejak-jejak lain yang unik milikmu sendiri. Penting untuk diingat,
Mengenali tanda-tanda ini bukanlah untuk membuat kita terjerat dalam nostalgia masa lalu. Tujuannya adalah untuk menerangi saat ini, untuk memahami bahwa dirimu jauh lebih besar, lebih kompleks, dan lebih tangguh daripada yang kau kira. Menyadari bahwa kau pernah berjalan di banyak jalan, mencintai di banyak hati, dan belajar dari banyak kesalahan, memberikan sebuah perspektif yang agung. Ia mengubah luka menjadi kebijaksanaan, mengubah pertemuan acak menjadi reuni yang ditakdirkan, dan mengubah ketakutan akan kematian menjadi pemahaman akan sebuah transisi. Hidupmu saat ini bukanlah sebuah kalimat yang berdiri sendiri, melainkan sebuah bab penting dalam sebuah epik yang agung, epik tentang jiwamu. Kini, aku bertanya padamu, wahai jiwa pengembara, tanda mana yang paling kuat bergetar dalam dirimu? Kisah apa yang tengah coba dibisikkan oleh jiwamu? Bagikan renunganmu di kolom komentar di bawah. Suaramu mungkin adalah kunci yang akan membangunkan ingatan jiwa lain yang juga sedang mencari. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Sampai jumpa di persimpangan takdir berikutnya. Rahayu.